Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Zadid Rosyitawan, kelas 2018B, akan menjelaskan tentang mata kuliah Geografi Tanah, bab yaitu materi sifat fisik tanah. Pengertian tanah. Tanah merupakan tubuh permukaan bumi yang merupakan transformasi zat mineral dan organik. Tubuh tanah tersusun oleh mineral organik, air, dan udara. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri, yaitu udara dikandung terhadap di tanah yaitu 25%, kemudian air 25%, mineral 45%, kemudian sisanya organik yaitu 55%. Tekstur tanah diklasifikasikan menjadi 3, yaitu perbandingan relatif antara partikel fraksi pasir, debu, dan lempung. Kemudian komposisi ukuran butir partikel penyusun tanah merupakan sifat fisik dasar yang terpengaruh terhadap sifat lainnya. Yang ketiga, tekstur dapat untuk mengetahui porositas, daya tahan terhadap air, ketersediaan air, mudah tidaknya diolah, laju infiltrasi, konsistensi, kandungan hara, serta kebutuhan air. Kemudian klasifikasi ukuran butir tanah. Di sini menurut sistem USDA dan sistem internasional menggunakan diameter yang berbeda-beda. Kalau tanah lempung kurang lebih 0,002 mm. Kemudian kalau pada sistem internasional nama fraksi lempung yaitu kurang lebih 0,002 mm. Sampai dengan debu, pasir sangat halus, pasir sedang, pasir kasar, pasir sangat kasar, kemudian gravel. Itu yang menurut sistem USDA dengan nama-nama fraksinya. Kemudian kalau sistem internasional itu lempung, debu, pasir halus, pasir kasar, dan gravel. Lanjut, kelas tekstur menurut Soil Survey Manual tahun 1989. Fraksi di sini lebih banyak daripada fraksi pada penggolongan sistem USDA dan sistem internasional. Ada pasir, pasir geluhan, geluhan pasir, geluh debuan, debu, geluh lempung pasiran, geluh lempungan, geluh lempung debuan, lempung pasiran, lempung debu, serta lempung. Ini merupakan penetapan tekstur metode kualitatif di lapangan. Yang pertama, segenggam tanah diremas-remas untuk meremukan semua agregatnya, sehingga akhirnya tanah menjadi pasta. Lihat kadar air antara BG dan BC. Jika kurang basah, ditambahkan sedikit air kemudian sambil diremas-remas. Kemudian tanah dibentuk dengan bola dengan cara dikepal-kepal. Kalau misalkan tanah tersebut tidak bisa dibentuk bola dengan cara dikepal-kepal, maka tanah tersebut termasuk pasir, mempunyai kandungan pasir yang lumayan banyak. Kemudian kalau dapat, kemudian tanah dibentuk dengan pita, ditekan kemudian didorong hati-hati dengan ibu jari sampai ujung pita tanah melampaui ujung jari telunjuk. Kalau misalkan tidak dapat juga, berarti tanah tersebut termasuk klasifikasi pasir geluhan. Kemudian sampai penggolongan yaitu debu. Struktur tanah. Struktur ialah butir primer tanah yang secara alami terbentuk tertentu yang dibatasi oleh bidang agregat yang menggambarkan bentuk, ukuran, kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi alami. Di sini bisa kita lihat bahwasanya struktur ada beberapa ukuran, yaitu sangat halus atau tipis, halus atau tipis, sedang, kasar atau tebal, kemudian sangat kasar atau tebal. Selanjutnya yaitu konsistensi. Bentuk kerja fisik adhesi dalam kurung renggangan partikel dan kohesi dalam kurung tanah menarik partikel pada berbagai tingkat lengas. Untuk menggambarkan kondisi alami yang dipunyai oleh partikel tanah dalam menerima beban atau tekanan, konsistensi paling besar pada keadaan kering karena gaya kohesi. Konsistensi sedang saat lembab karena gaya adhesi.
konsistensi sangat rendah karena jenuh air. Kemudian nilai Atterberg analisis kuantitatif. Ada 5, yaitu batas lekat BL, batas cair BC, batas gulung BG, atau batas plastis BP, kemudian batas berubah warna BBW. Yang kelima yaitu indeks plastis atau IP. Nah, ini bagian mengenai nilai Atterberg dan kisaran konsistensi. Untuk yang bawah ini penilaiannya 0 sampai 100, kemudian yang di atas itu strukturnya. Bisa kita lihat dan kita cermati. Kemudian selanjutnya yaitu kembang kerut. Kembang kerut ialah kemampuan tubuh tanah mengembang jika menyerap air dan mengerut jika kehilangan air dalam tekanan nyata. Disebabkan kandungan lempung morillonit yang tinggi, kemudian dinyatakan dengan COL, Coefficient of Linear Extensibility, untuk pedologi atau PVC, Potential Volume Change, untuk rekayasa. Nah, di sini kita lihat klasifikasi kembang kerut USDA. Ada berbagai kelas, yaitu penggolongannya yaitu sangat rendah, sedang, tinggi, kemudian sangat tinggi. Di sini bisa kita lihat bahwasanya PVC paling besar itu kita lihat pada kelas sangat tinggi. Kemudian tekstur tanahnya yaitu lempung dengan sifat kembang kerut kuat. Jadi memang tanah lempung itu dia mempunyai sifat kembang kerut yang kuat, sehingga dia dalam pembentukan atau perubahan menjadi sebuah karya oleh manusia itu memang sangat mudah. Contohnya seperti gerabah, seperti kerajinan genting, kerajinan patung-patung itu kebanyakan memang dari tanah lempung. Oke, selanjutnya yaitu berat, volume, dan berat jenis. Berat volume atau BV ialah rasio antara berat tanah kering mutlak dengan volume tanah apa adanya. Jadi kalau berat volume, perbandingan massa padat dengan volume total. Tapi kalau berat jenis, itu kerapatan partikel antara BO dan non-BO. Ini bisa kita lihat ya, bahwasanya bagan berat volume dan berat jenis ini nggak jauh beda dengan kandungan tanah yang di awal. Ada udara, air, mineral, dan organik. Kemudian porositas yaitu indeks volume ruang pori tanah relatif. Jadi sebenarnya tanah itu dia mempunyai pori-pori yang disebut dengan porositas. Nah, di sisi lain pori-pori tersebut terdapat ruang yang bisa menjadi volume relatif bagi tanah, yang bisa disebut dengan porositas dengan rumus V udara plus V air dibagi V udara plus V air plus V padat sama dengan V pori dibagi V total sama dengan F. F itu porositas. Kemudian permeabilitas ialah sifat tanah yang menyatakan cepat atau lambatnya tanah meloloskan air dalam keadaan jenuh. Nah, jadi permeabilitas ini bagaimana tanah bisa melajukan air atau meloloskan dengan cepat atau lambat dalam keadaan jenuh. Nah, di sini klasifikasi permeabilitas menurut USSS ada berbagai kelas, yaitu penggolongannya sangat lambat, agak lambat, sedang, agak cepat, kemudian cepat sekali. Ini baganya bisa kita lihat di sini. Oke, ini warna tanah. Nah, warna tanah ini ada berbagai warna tanah yang menjadi penyebab. Jadi warna tanah ini disebabkan berbagai hal, ada 5. Yang pertama itu ditentukan oleh antara lain kadar bahan organik, kadar mineral, kadar lengas, tingkat drainase tanah. Yang kedua menentukan keseimbangan panas. Yang ketiga menaksir tingkat pelapukan. Jadi pelapukan ini juga mempengaruhi warna tanah. Jadi semakin lama dia pelapukan, karena tanah berasal dari sisa-sisa pelapukan zat-zat organik, jadi semakin lama dia lapuk objek tersebut kemudian menjadi tanah, dan semakin banyak pengaruh pelapukan entah fisik, entah kimiawi, itu juga berpengaruh pada warna tanah tersebut. Kemudian yang keempat, warna yang jelas, yaitu merah, coklat, abu-abu, kuning, hitam.
Kemudian yang kelima itu ukuran warna, Wuncel Soil Color Charts. Ini kemudian yaitu bercak tanah. Jadi tanah itu bisa dideskripsikan bercaknya, kemudian bisa digolongkan dengan parameter yaitu kejelasan, kelasnya ada kabur, jelas, tegas. Kemudian jumlah itu sedikit, cukup, banyak, ukurannya halus, sedang, dan kasar. Ini suhu tanah. Jadi suhu tanah ini dia juga berpengaruh ya terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu berpengaruh pada proses yang terjadi dalam tanah melakukan penguraian reaksi kimia. Jadi suhu tanah itu biasanya dihasilkan oleh yang pertama tenaga endogen dari dalam bumi. Kemudian yang kedua dari eksogen. Nah, yang endogen ini biasanya semakin dia suhunya tinggi, pelapukan semakin tinggi juga. Di sisi lain pun tingkat pengaruh suhu tanah terhadap kehidupan pun juga berpengaruh. Yang kedua, berpengaruh langsung atau tidak langsung bagi perkembangan tanaman. Nah, ini. Jadi misalkan kalau bisa kita lihat, saya contohkan di daerah Bojonegoro ini kan tanahnya bercampur kars ya. Nah, di sisi lain pun kalau tanah kars itu kan memang tidak bisa menyeluruh. Mungkin Bojonegoro sebelah barat. Nah, kalau bisa kita lihat Bojonegoro sebelah barat itu memang dia suhunya agak tinggi karena juga pengaruh di dalamnya juga kars, kemudian menjadi sumber minyak terutama daerah Bojonegoro bagian barat. Jadi memang kalau semakin suhunya tinggi biasanya dia tumbuh kembang tanaman itu semakin agak terhambat. Kemudian yang ketiga, fluktuasi suhu tanah lebih kecil daripada suhu udara. Yang keempat, banyak dipengaruhi oleh keadaan terhadap lereng pada penyiraman cuaca, relief, dan kedalaman tanah. Itu terkait suhu tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu lengas tanah. Lengas tanah ini ada berbagai pengelompokan yang yaitu air adhesi, lapisan yang mengelilingi butir tanah, air higroskopis, air kapiler. Air kapiler ini ada berbagai penggolongan juga ya. Ada 3, tingkat titik layu permanen, kemudian kapasitas lapang, kemudian kapasitas air maksimum. Nah, ini udara tanah. Udara tanah mengandung uap air lebih banyak daripada udara atmosfer. Kemudian, udara tanah tidak selalu menempati pori makro tertentu, tetapi berubah dan berganti dengan lengas tanah yang berasal dari atmosfer. Yang ketiga, tata udara tanah. Aerasi tanah yang sempurna adalah gas yang bersedia untuk organisme tersedia cukup dan jumlah wajar untuk metabolisme optimal. Oke, sekian dari saya. Itu penjelasan mengenai sifat tanah. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.